Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal apakah aditif bahan bakar alat penambah irit bahan bakar itu bohong. Jadi ini kebetulan ada bro ya yang 1 bulan lalu buat video tentang pengalaman buruk menggunakan aditif atau alat untuk mengiritkan bahan bakar. Dia ini jadi korban karena sudah beli 2 jenis alat pengirit bahan bakar dan tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan irit. Dan ya menurut penulis si bro-nya ini termasuk yang sial ya, karena memang sebagian besar produk untuk mengiritkan bahan bakar itu tidak bekerja sebagaimana yang diiklankan. Yang bentuk pil, yang bentuk cairan yang dicampurkan ke bahan bakar itu ya mayoritas yang penulis coba efeknya negatif, nggak bikin makin irit. Jadi ya nggak heran sih bro-nya ini malah mendapatkan efek yang negatif. Apalagi ketika dia itu nyobanya ke mobil yang lumayan baru. Nah beberapa metode ngirit bahan bakar itu nggak bisa bekerja di kendaraan yang injeksi yang closed loop terutama. Jadi kendaraan injeksi closed loop itu dia punya karakter ya, ketika mendeteksi oksigen itu makin banyak, maka yang dilakukan ECU adalah memperbanyak pasokan bahan bakar, karena dianggap oh ini bensinnya kurang banyak, ini oksigennya banyak. Padahal oksigen makin banyak itu terjadi karena pembakaran makin sempurna. Jadi orang mungkin akan merasakan tenaga nambah, tapi secara konsumsi bahan bakar tidak berubah, atau malah mungkin bisa jadi lebih boros. Jadi nggak semua orang ya menggunakan aditif atau alat penghemat bahan bakar itu nyari performa. Ada yang benar-benar ingin dapatnya irit. Nah ketika nggak dapat irit, ya jadinya orangnya ya nganggap itu nggak ada gunanya. Padahal misalnya ya tenaganya beneran nambah. Yang termasuk alat-alat yang bisa mempunyai efek seperti ini ya, yang harusnya bisa lebih irit tapi ternyata enggak. Memang tenaga nambah tapi iritnya itu enggak. Itu ya contohnya HHO seperti yang dia ditawarkan dia. Penulis nggak tahu itu dia beli 3 juta itu modelnya bagaimana ya. Saya nggak diperlihatkan model alatnya, karena kalau diperlihatkan gitu dan bentuknya sesuai dengan yang penulis harapkan, penulis tertarik untuk beli alatnya itu, karena ya sudah lama pengen cari sel elektrolisis. Dan ya penulis tahu untuk yang di pasaran itu ada beberapa macam. Yang penulis cari itu yang modelnya sama persis seperti Nikuba itu karena harga di pasaran kan 4 juta. Yang paling murah mungkin Azimo ya, si Jimane Oppo lali, harganya 2 juta. Ada juga yang modelnya beda, yang alatnya primitif banget, harganya juga ya sekitar 3 juta gitu. Penulis nggak tahu yang dipunyai oleh si bro-nya ini yang mana. Nah masalah besar pada modifikasi HHO atau HCS atau uap bensin, uap oli, itu adalah karena menambahkan uap saja ke bahan bakar itu tidak cukup kalau kendaraannya closed loop. Karena kendaraan closed loop akan menyesuaikan sendiri secara otomatis. Kadang juga terjadi ketimpangan.
Di RPM rendah rich, di RPM tinggi lean, kering. Si bronya juga ngomong yang model cairan atau pil ya, tablet. Ya, penulis juga sudah coba. Memang ya, kebanyakan yang model pil, model tablet itu nggak efektif. Dan yang efektif itu malah nggak terkenal. Jadi memang ada yang benar bisa nambah, walau nambahnya juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak sampai seperti iklan nih. Jadi kalau dari iklannya itu bisa peningkatan, ada yang bilang 50% ya, 30%, mungkin ada yang ngomong 20%, tapi biasanya ya 50% ke atas lah. Angka itu mungkin aja nggak bohong, tapi rasanya angka tersebut dicapai untuk sistem yang pakai karbu, karena sistem karbu itu fix ya, nggak adaptif. Jadi kalau dirubah apa-apa nggak ada yang secara otomatis menyesuaikan, beda dari yang sistem pakai injeksi. Jadi di kendaraan karbu kalau memang misalnya ya meningkatkan energi, membuat pembakaran makin sempurna, itu dijamin bakal lebih irit. Yang injeksi tunggu dulu. Jadi sekarang ini banyak alat pengirit BBM, alat penghemat bahan bakar yang berjatuhan karena memang nggak begitu cocok untuk kendaraan injeksi. Jadi untuk HO sendiri mungkin si bronya ini nggak begitu mendalami ya, karena kalau di yang profesional itu ada syarat wajib untuk implementasi HHO itu, yaitu adalah EFIA, Electronic Fuel Injection Enhancer. Jadi itu sebenarnya intinya adalah piggyback murahan yang bisa dibuat sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mengakali ECU biar berpikir, oh keadaannya begini gitu ya, untuk membuat kendaraan lebih irit. Jadi EV sendiri ada yang wide band, short band, ini berdasarkan tipe oksigen sensornya ya, untuk mengakali ECU nya. Jadi terutama EV itu adalah untuk mengakali oksigen sensor. Yang versi Indonesia sudah dikembangkan lebih lanjut oleh sopo jenenge, Joko Energi, sopo sih jeneng lengkapnya, lupa lah. Tapi dia jualan HHO dengan EV nya itu. Kalau pingin irit beneran harus beli EV nya juga. EV ini tentu akan bergantung pada kendaraan yang dipakai. Beda merek ya pasti beda EV ya. Balik lagi ke yang cairan sama tablet ya. Kebanyakan itu adalah aditif minyak atsiri. Jadi dari bahan minyak atsiri yang bisa berubah ya, ada yang minyak kayu putih, minyak cengkeh, minyak apa mana ya, minyak bawang barangkali. Ada yang bau cuka, bau apa jenenge? Bau rokok. Ada yang bau balsem. Nah, yang jadi masalah itu adalah karena minyak atsiri itu nggak begitu cocok untuk bensin oktan tinggi. Jadi cocoknya ya zaman premium. Jadi ketika premium masih ada, aditif minyak atsiri itu ya sangat populer. Setelah premium nggak ada, jadi lebih sulit. Apalagi ketika orang sudah mulai dipaksa pakai Pertamax. Jadi kalau sudah pakai Pertamax, aditif seperti itu kurang begitu terasa gunanya. Penulis sendiri kebetulan motornya selalu pakai yang aman, pakai bensin oktan rendah. Jadi ya penulis sama sekali nggak bisa merasakan dari aditif minyak atsiri itu. Tapi ada memang ya beberapa produk, kalau cairan belum pernah sih penulis.
seringnya yang padatan. Dari NASA RPM, Bio1 Racing, pemana sih jine lupa, itu bener nambah power ya, yang kemudian jadi inspirasi juga bagi penulis, karena kok rasanya kok nggak pro kapasitor tambah satu lagi ya. Penulis mencoba pasang pro kapasitor, biasanya cuma satu ya, pernah rekomendasinya cuma satu di selang bensin, ganti pakai dua ya. Ternyata dua itu yang idealnya ya. Pakai dua pas, pakai tiga gak kerosok. Jadi kalau pakai pro kapasitor pakai satu itu efeknya anggap aja 100%. Pasang nomor 2 efeknya cuma tambah 50% dari yang pertama. Pasang ketiga nggak begitu terasa bedanya. Memang ya beberapa alat penambah tenaga itu nggak bisa serta-merta dipasang terus langsung oke. Oh ya, penulis juga lupa ya, yang model magnet itu juga harus merubah ECU juga. Jadi nggak cuma yang model asap-asap uap saja, tapi yang model magnet itu juga kalau di kendaraan injeksi modern itu nggak terasa efeknya. Jadi orang yang bisa merasakan efeknya itu biasanya adalah mobil motor atau mobil yang karbu. Kalau pernah si penulis dapat testimoni Suzuki Isuzu Panther ya, yang tenaganya jadi luar biasa. Tapi balik lagi, itu tenaga, bukan penghemat bahan bakar. Jadi disebut tenaganya apa, mesin diesel Isuzu Panther jadi kayak mesin bensin, tariknya ini enak gitu. Yang ngomong pembersih gitu ya, bisa membersihkan ruang bakar. Ada yang kayak Glinos gitu ya, katanya bukan penambah tenaga, bukan penambah tenaga, bukan penghemat bahan bakar, tapi pembersih ya. Ternyata juga nggak terasa efek pembersihannya, malah ya orang punya testimoni positif ke pemakaian minyak samin Caponta ya, pemakaian 1 ml per liter. Satu bungkusnya itu 200 gram, yang dikonversikan ya kira-kira 220 ml. Kalau pakai dosis 1 ml per liter bisa untuk bisa untuk 220 liter. Nah, lumayan toh, 15.000 bisa untuk 220 liter. Irit toh ya. Ya sayangnya si Pro-nya ini nggak pernah ngerasakan seperti itu sih ya. Enggak, rasanya yang nggak bakal berani pakai minyak samin Caponta, baik dipisah dulu campur bensin atau langsung masuk tangki, rasanya nggak wani ya. Terus penghemat tenaga yang lain model apa, udara Vortex itu juga dia nggak nyoba. Padahal kalau mau irit pakai Vortex itu ya sebenarnya salah satu cara. Ya Vortex sendiri itu terlalu jelimet ya. Menurut penulis itu sebenarnya poinnya bukan Vortexnya, tapi di mengurangi debit udara. Jadi orang itu rupanya tahu bahwa oh kalau pingin motornya banter, mobilnya banter, tenaganya keluar di kecepatan tinggi, itu saluran udara dibesarkan. Nah, membesarkan saluran udara ini adalah untuk menambah tenaga di RPM tinggi, di putaran mesin yang tinggi seperti biasa pada balapan. Nah, orang itu banyak yang nggak tahu bahwa kalau makainya bukan di RPM tinggi, maka yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Ojo digedekno, tapi dikecilkan. Jadi kalau pemakaiannya misalnya di kecepatan 53 ini, mbuh pirang RPM, mungkin anggap aja lah 5000 RPM. Maka ya fokus tenaga harus dibuat 5000 RPM. Yang salah satu caranya adalah dengan menggunakan saluran udara yang panjang, menggunakan pipa udara masuk atau pipa udara keluar knalpot yang lebih kecil, lebih panjang. Jadi mungkin lihat ya,
Kalau motor itu knalpotnya lubangnya kan kecil sekali ya, contohnya di depan. Ada motor 150 cc yang lubangnya ya sekecil itu. Yang gede-gede ya mungkin ya knalpotnya Yamaha itu rotok gede lubangnya. Kalau ya Lexi depan itu lubangnya cukup kecil juga. Nah, lubang kecil itu tujuannya apa? Tujuannya adalah tenaga biar bisa keluar di RPM lebih rendah. Untuk motor yang cc-nya lebih besar, terus fokusnya di kecepatan tinggi, lubang knalpotnya akan pakai yang lebih besar. Jadi kalau mau irit dalam artian pemakaian di RPM rendah, ya harus dikecilkan. Tapi ya banyak orang yang membantah lah teori itu. Dipikir nambah tenaga itu harus di RPM tinggi tok gitu, padahal kita bisa membuat RPM rendah juga lebih bertenaga dengan ya memindah fokus tenaganya. Karena ya motor, mobil, mesin internal combustion engine itu trade off ya, trade off. Jadi kalau mau tenaga keluar di RPM tinggi ya tenaga RPM rendah sering harus dikorbankan. Sedikit sekali cara untuk bikin tenaga RPM rendah dan tinggi bisa sama-sama naik. Kebanyakan ya trade off. Mau tenaga di RPM tinggi yang rendah dikorbankan, mau tenaga di RPM rendah ya tenaga RPM tinggi dikorbankan. Nah, untuk bisa irit ya fokusnya ya kita cari di RPM rendah. Metode irit lain ada yang seperti misalnya pakai dari pengapian. Nah, dari pengapian ini ya kontroversi juga ya. Orang kan banyak ngomong, wah busi ini gitu ya. Ya nggak selalu lah ya. Busi itu baru bisa memberikan manfaat hanya jika kalau busi yang lama itu bermasalah. Hanya jika busi yang lama itu ada yang kurang. Jadi contoh busi nikel ya. Untuk motor penulis ini ada kurangnya. Kurangnya yaitu pengapiannya kurang begitu terjaga. Mbuh karena salah kode atau apalah ya. Tapi busi dengan ujung yang nggak tajam itu kalau di NMAX penulis ini bikin kalau misalnya lepas gas itu ada dentuman-dentuman yang nggak nyala gitu loh. Businya sempat mati, pengapiannya sempat gagal. Beda bila misalnya pakai busi yang ujungnya tajam. Kalau pakai busi yang ujungnya tajam, lepas gas gini dentumannya masih ada terus, nggak mati-matian gitu ya. Jadi kalau busi itu yang penting nyalanya bisa konsisten, nggak sampai sempat mati-matian. Nah, bedanya antara busi murah dan busi mahal itu sangat sedikit sekali. Jadi orang itu yang ingin mencapai performa dengan mengandalkan busi ya, seringnya nggak dapet ya. Seringnya kecewa. Begitu juga filter udara knalpot racing gitu ya. Filter udara yang plong ya mungkin akan menambahkan tenaga, tapi kapan? Kalau nambahnya tenaga di RPM tinggi sementara tiap harinya pakai RPM rendah, ya gak kroso, gak akan dapat manfaatnya. Ya rasanya tiap hari malah gak enak. Begitu juga kalau knalpot racing. Knalpot racing itu seringnya dibuat fokus untuk RPM tinggi. Jadi dipakai di RPM rendah, yang terjadi adalah tenaga RPM rendahnya turun. Yang konsekuensinya adalah bahan bakarnya jadi boros. Nah itu ya, faktor-faktor seperti itu yang orang nggak mempertimbangkan. Apa mana alat penghemat BBM lainnya? Dari pengapian ada ya yang nambah bunga api busi itu. Kalau nambah bunga api busi ya rasanya itu kembali tergantung pada bahan bakar, pada kesehatan mesin ya. Kalau mesinnya nggak sehat ya memang sih bikin bunga api makin plong bisa bikin lega. Bahkan teknik sederhana ya, grounding itu juga bisa memberikan manfaat. Karena ya contohnya kendaraan-kendaraan tua itu kan
Koneksi groundingnya sudah buruk, koneksi groundnya sudah buruk karena logamnya wis karaten tak opo gitu. Ketika dikasih kabel tembaga ya koneksinya akan lebih baik. Cuma ya harus diperhatikan juga kalau dari pabrikannya sudah memperhitungkan, oh rangka itu hambatannya sekian, dikasih hambatan 0 pakai tembaga, yang terjadi adalah peningkatan arus. Nah, arus meningkat ini bisa saja nggak aman. Jadi ya kalau sudah pakai grounding ya resiko sendiri lah. Karena itu metode kayak grounding itu bisa menggugurkan garansi. Sayangnya memang kebanyakan alat penghemat bahan bakar itu tidak bisa memberikan sesuai harapan ya. Ya karena memang untuk bisa mencapai hasil maksimal harus kondisinya seperti ini gitu ya. Pakai karbu itu salah satunya, kondisi mesin itu ya beberapa lagi. Kalau kondisi mesin sudah bagus ya bisa aja nggak merasakan penambahan tenaga. Nggak merasakan penghematan bahan bakar. Tenaga tok nambah tapi nggak lebih hemat, bisa terjadi juga. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.